bertanya. Ya, silakan. Ini saya udah install, cuma masih nggak yakin aja ini udah selesai install. Bentuk akhirnya kayak gimana sih, Pak? Saya Oke, takutnya. sip. Bentuk akhirnya nanti dia ada tulisan SAM. Di desktop kita ada tambahan SAM, atau kita klik di Windows Run, dia namanya itu XMPP ya. Coba di set aja XMPP control panel, nanti ada muncul di, Oh, ya, ada? ya. Ya. Ada. Ada. Nah, nanti Sekarang. kita jalankan. Oke, udah, Pak. Oke, ada yang menemui kesulitan install SAM? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Dia unpacking filesnya emang lama gitu ya, Pak? Ya, untuk installnya, karena filenya besar ini. Oke. Kan ada progres jalan di gitu ya. Ya. Udah berapa persen ya, ada progres barnya. Oke, sambil menunggu instalan teman-teman yang belum selesai, nggak apa-apa. Jadi nanti kita buka SAM-nya. Jadi jalanin aja. Tadi kita set aja kalau misalnya kan nggak tampil di list programnya, XMPP, kemudian diklik. Saya share nih ya. Nah, jadi kalau kita klik SAM, coba dibuka SAM-nya. Nah, nanti tampilnya seperti ini. SAM control panel gitu ya, ada ya. Kemudian di sini masih tombol tulisannya start ya, start Apache sama start MySQL. Nah, ini kita aktifkan dua aja, Apache sama MySQL. Ya. Jadi kita run dulu. Ini kan tadi default-nya dia seperti ini ya, ini default saya masih kosong ya. Nah, jadi diklik start ini Apache, start ini berarti kita menjalankan server Apache supaya bisa nanti memfungsikan laptop kita sebagai server untuk menjalankan PHP. Sama ini MySQL kita start juga, itu untuk nanti mengaktifkan database. Sudah? Jadi nanti dua ini kondisinya harus dalam keadaan run. Ya. Sudah tampil semua? Run semua, jadi kelihatan di sini ya run. Ya. Berapa? Tunggu sampai warnanya hijau ya, Pak? Iya, sampai ada tulisan run. Di sini iya. tombolnya berubah jadi start, jadi stop. Ini kalau udah tulisannya stop, berarti ini kita sudah aktif. Ya, jadi fungsinya dia seperti switch ya, on off. Jadi kalau sudah klik start, dia akan muncul stop. Stop ini untuk berhenti. Nah, ini seperti ini defaultnya. Jadi nanti ketika kita mengerjakan scripting PHP, maka ini harus keadaan on, ya harus keadaan run, ya start Apache dan MySQL. Nah, sekarang untuk memastikannya ini sudah jalan atau belum, kita buka browser. Ya, terserah mau pakai Firefox atau Chrome. Kalau saya di sini menggunakan Firefox. Oke, kita buka ya. Coba silakan dibuka Firefox-nya. Oke, ini saya share. Nah, di sini di address-nya kita ketik localhost. Localhost, enter. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini, welcome SAM. Ya, ini kalau udah tampil seperti ini, berarti komputer kita sudah siap ya, artinya server Apache-nya sudah aktif. Artinya kita sudah bisa menjalankan aplikasi PHP dan MySQL di komputer kita. Coba dijalankan localhost, ya ketik aja langsung localhost, enter. Nanti harus tampilnya seperti ini. Sudah tampil semua? Sudah, Pak. Oke, masih ada yang belum tampil kan? Mbak Siti sudah ya selesai install SAM-nya belum? Mau masih proses? Masih 2 bar, Pak. Wah, lama berarti. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kita sambil jalan aja. Ya.
kita ya jadi pastikan nanti localhost sudah jalan. Saya kembali lagi ke materinya. Oke, ini jadi nanti silakan nih yang masih misalkan belum selesai, ini dilanjutin aja nih step-stepnya, nanti silakan diikutin ini di file yang pemrograman web PHP MySQL. Ya, ini step-stepnya dengan Sam. Ini ya, kita run ya tadi ya, sampai tulisannya running Apache MySQL. Nah, kemudian cobanya dengan ketik localhost. Ya, nanti silakan ini step-stepnya diikutin. Oke, kita masuk ke struktur dasar PHP. Nah, ini ya. Kita mulai kenalan dengan PHP dulu. Jadi tag-nya adalah kita gunakan tag ini ya. Tanda tanya, tanda lebih kecil, tanda tanya, kemudian tulis PHP. Itu untuk menunjukkan tag menulis kode PHP. Oke, untuk latihan kayak lebih enak yang di PHP dasar tutorial ini ya. Kita akan masuk mulai latihan. Yang di PHP dasar tutorial ya, silakan dibuka. Ini menggunakan install SAM-nya, PHP Apache-nya di satu-satu nih agak repot, maka kita menggunakan yang SAM aja. Ini dia pakai menggunakan konfigurasi Apache karena dia installannya. Oke, nah ini ya kode-kode PHP ini ya, penulisannya seperti ini. Oke, nah ini kita akan latihan pertama menggunakan ini Hello World. Ini biasanya kalau kita buat coding untuk pemrograman ini selalu biasanya latihan awalnya adalah memunculkan tulisan Hello World. Oke, nah sekarang kan kalau kita sudah install SAM, misalkan tadi install di C, silakan coba masuk ke buka Explorer-nya, Windows Explorer dibuka. Windows Explorer dibuka. Nah, kita masuk ke tempat SAM-nya. Tadi kalau install SAM-nya di C, berarti di C, kemudian buka SAM. Kalau saya installnya di drive E, maka saya masuk ke E, kemudian buka SAM. Oke, buka SAM semua. Kemudian masuk ke htdoc. Nah, jadi file-file PHP kalau nanti kita jalankan di localhost, maka filenya itu harus berada di dalam SAM, kemudian folder htdocs. Nah, di htdoc ini kita akan buat folder untuk latihan ya, latihan PHP. Jadi di htdoc SAM, masuk ke htdoc, kemudian kita buat folder baru. Saya klik new, klik kanan mouse, new folder. Buat folder namanya latihan. Oh, saya sudah punya foldernya latihan. Ya udah latih aja ya, saya bikin folder namanya latih. Karena saya sudah punya folder latihan juga nih. Latihan, oh ini sama juga nih kemarin ya, yang angkatan sebelumnya. Oke, latih aja ya, saya bikin latih ya, folder latih. Nah, disinilah nanti kita akan buat file PHP di dalam folder latih. Oke, semuanya sudah buat folder latih? Oke, kita akan buat latihan yang pertama. Oke, silakan sudah punya instalan untuk editor? Untuk mengetik teks? Sudah ada, Pak. Belum ya? Oke, Sudah nanti ada, silakan install Notepad++ atau bisa juga mau pakai Visual Studio Code ya. Visual Studio Code namanya. Seperti ini.
Nah, itu nanti ini free juga, silakan. Ini ada di yang tadi di PHP dasar ya. PHP dasar, ini yang tadi editornya itu ya. Mohon maaf Pak, screen-nya masih yang latih. Oh, masih yang latih, oke, sorry. Nah, ini silakan install di ini ya, PHP dasar tutorial. Nah, ini ya. Jadi silakan Google nih di nomor 4, text editor menggunakan Notepad atau Notepad++, atau satu lagi namanya Visual Studio Code. Atau mau menggunakan Dreamweaver. Nah, kalau saya menggunakan ada Notepad++, ada PHP Pastepad juga ada. Jadi silakan download. Jadi kalau di browser, kalau belum punya, jadi silakan aja. Ini saya share ya. Nah, silakan di Google aja, googling, ketik aja, pakai ini aja lah ya, Visual Studio Code. Nah, ini ya, Visual Studio Code. Kelihatan ya, di browser, saya lagi ngebuka browser, kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, ya, buka Google Visual Studio Code, kemudian masuk di sini, di download ya. Jadi search Visual Studio Code, kemudian klik download. Nah, kita pakai Visual Studio Code aja deh, biar seragam ya. Kemudian ada download yang Windows. Ini ya, download Windows. Kemudian nanti dia download, namanya Visual User Setup X64, itu di save file. Kemudian nanti running, jalankan. Oke, silakan yang belum menginstal Visual Studio Code diinstal. Silakan di-download. Kemudian nanti di exe file ya, kalau sudah nanti langsung di-run exe file-nya di double klik untuk dia proses instalasi Visual Studio Code, VS Code. Itu ya, ini saya sudah install. Saya sudah punya, jadi saya tidak perlu install lagi. Oke, silakan diinstal. Kita kembali lagi ke materi. Oh ya, ini mohon maaf, kita berapa SKS ya untuk mata kuliah ini? 2 SKS, Pak. Berarti sampai jam? Sampai Jam jam 11.40 biasanya. 11.40, oke. Sip. Oke, kembali lagi ke materi. Sambil ini silakan ya teman-teman tadi install Visual Studio Code-nya. Sudah download, kemudian langsung di double klik sampai run, sampai nanti selesai instalasi. Oke, kita kembali lagi. Kita akan latihan yang pertama, yaitu membuat Hello World. Nah, ini ya, jadi ini format penulisannya. Oke, kita latihan yang pertama. Ini ya kita buat. Oke, sudah ada yang berhasil menginstal Visual Studio Code-nya? Pak, izin ya Pak, saya pakai Notepad++, Pak. Oke, nggak masalah. Boleh. Ada yang udah selesai Visual Studio? Kalau mau pakai Notepad++ boleh, atau pakai Notepad juga boleh. Oke, kita pakai... Hitam ya Pak, emang background-nya Pak ya? Ya, background-nya hitam. Sebenarnya nanti kita bisa ganti mau background-nya putih, bisa ya. Masuk ke setting-nya. Nah, kalau saya senangnya hitam juga. Supaya mata kayaknya nggak terlalu pencahayaannya gitu ya.
Biasanya kalau coding kita sampai berjam-jam, jadi kayaknya agak lebih teduh menggunakannya. Tergantung selera sih, nggak masalah, nanti silakan. Mau putih juga silakan. Oke. Saya akan masuk ke Visual Studio Code, jadi nanti silakan kalau sudah berhasil install, di run aja Visual Studio Code-nya. Jadi ini tampilan awalnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke di sini kan saya close window dulu ya. Nah, saya buka dulu, buka dari awal ya. Visual Studio Code-nya. Oke, saya share dulu. Visual Studio Code. Oke, sudah tampil. Nah, ini ya, tampilan Visual Studio Code-nya. Nah, kita nanti buka ke ini ya, file, open folder. Ya, open folder. Kemudian nanti masuk ke SAM. Ya, SAM. SAM saya ada di E, ya. E, kemudian masuk ke SAM. Kemudian pilih ini ya, htdocs. Ya, jadi sampai terbuka htdocs, kemudian select folder. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke, tadi kita udah buat folder latihan ya. Nah, silakan di sini klik latihan. Saya di latih ya. Oke. Nah, ini latih masih kosong. Oke, kemudian kita buat file baru, di sini ada new file. Ya, di sini kelihatan? Atau kalau misalkan tadi menggunakan Notepad++, berarti file new ya, file new. Atau langsung kalau tampilannya sudah terbuka editornya, langsung ketik bisa. Oke, saya di sini klik new file, jadi diklik latih dulu, dilatih, kemudian klik new file. Nah, di sini kita kasih nama latih1.php. Ini kalau menggunakan Visual Studio Code. Kemudian enter. Nah, maka di sini nanti langsung ada halaman kosong ya. Nah, kita sudah bisa mulai mengetikkan script PHP. Langsung ketik tanda lebih kecil menggunakan tag PHP, tanda tanya, kemudian tulis PHP. Nah, ini kita menuliskan teks seperti ini. Ini berarti kita sudah siap menulis kode atau script PHP. Nah, kita mau nulis hello world ya. Echo ini masih sederhana. Kemudian hello world. Ya, hello world. Ini standar. Kemudian titik koma. Nah, dalam penulisan script PHP, satu sintak itu harus diakhiri dengan titik koma. Ya. Jadi sama juga dengan Pascal ya, bahasa Pascal kalau yang sudah pernah belajar dulu, atau apa lagi ya? Basic kalau nggak salah juga menggunakan titik koma. Jadi setiap selesai menyelesaikan satu sintak program, ya, satu sintak perintah diakhiri dengan titik koma. Hello world, gitu ya. Kemudian kita ketik lagi echo. Nah, untuk tanda baris baru dia menggunakan BR. Nah, BR ini break row ya, untuk row baru BR. Kemudian kita klik lagi echo, kita tulis misalkan nama saya, ketik ya, nama masing-masing. Oke, kemudian titik koma, echo, misalkan saya, BR dulu ya, baris baru. BR, tag BR, koma, kemudian echo, saya belajar PHP. Oke, titik koma. Kemudian nih, sudah selesai. Kemudian kita save ya. Kalau misalnya tadi menggunakan Notepad, ya udah file save. Kemudian ketik Oke, nah di sini kalau dia menggunakan Visual Studio Code, ketika saya save, dia tag penutupnya langsung dihapus ya.
Ini defaultnya dia memang, penutupnya dia bisa digunakan boleh tidak ya. Penutup, karena dianggap ketika kita membuka tag ini PHP berarti ke bawahnya skripnya PHP. Kecuali kita nanti mau di sini ada skrip HTML, nah itu baru nanti kita, ini contoh aja ya, misalnya HTML, kita ada sisipan HTML, baru nanti di sini harus ada penutup tag PHP. Tapi kalau di bawahnya tidak ada bahasa selain PHP, itu tag penutupnya boleh digunakan, boleh tidak. Di sini kalau saya save, dia otomatis langsung dihapus. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini echo ini fungsinya adalah menampilkan pesan ke layar monitor screen. Oke, kita jalankan ya. Kita jalankan di browser dengan nama latih1 PHP. Jangan lupa di-save. Oke, saya buka lagi. Oke, kita ketik perintahnya. Tadi ini ya, localhost ya. Saya hapus dulu deh. Localhost. Kemudian latih ya tadi ya, saya namanya latih. Saya enter. Oke, nah ini latih1 PHP, langsung saya klik jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Hello world, nama saya Diafriansa, saya belajar PHP. Oke, ini latihan pertama sudah muncul. Gimana? Alhamdulillah muncul, Pak. Muncul. Ada yang masih belum muncul atau ada yang muncul error? Saya lagi coba dulu, Pak. Oke. Silakan yang lain dicoba sampai muncul tulisan. Pak Arif, bagaimana sudah muncul Pak Arif? Muncul Pak Arif? Mbak Siti? Saya kembali lagi. Jadi harus muncul nanti seperti ini ya tulisannya ini. Dia fungsi echo itu adalah menampilkan screen ke layar komputer ya, echo. Oke, muncul Pak. Oke, muncul. Ada yang masih belum muncul? Silakan. Ada yang muncul Pak, echo? ketinggalan tadi yang masih ngetik yang tadi, Pak. Oke, saya share lagi ya skripnya. Saya kembali ke Visual Studio Code. Nah ini. Oke, coba ditambahkan lagi echo. Misalkan di sini ada strip. Oke, BR dulu ya, BR. BR itu adalah untuk baris baru. Tag BR. Koma. Echo. Nah, coba tambahkan lagi. Misalkan kita mau buat ada garis seperti ini. Kemudian echo. Coba isikan misalkan nama NPM sama peminatan. Nama, kemudian peminatannya apa? Ya, misalkan in focus. Oke. Nah, ini kurang BR. Nah, di sini ya, setelah ini kita bisa juga tulis tag BR-nya di sini. Nah, gitu. Peminatan in focus, tag BR di sini, boleh. Echo. Kemudian NPM-nya, silakan tulis. Ini contoh aja saya ya. Karena saya nggak punya NPM. Oke, kemudian echo. Kemudian garis lagi. BR. Oke, titik koma. Oke, kita save lagi. Kemudian coba di refresh browsernya, harusnya sudah tampil peminatan dan NPM.
Kita masuk lagi ke browser. Kita refresh. Nah, tampil seperti ini. Oke ya. Jadi ini masih yang sederhana ya menampilkan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang masih kurang jelas? Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kita kembali ke materi e-booknya. Oke, udah ya. Jadi ini ya, sudah membuat echo tadi, echo. Nah, jadi silakan nanti kita menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Notepad++ juga silakan. Oke, ini Hello World. Nah, ini kalau misalkan ada pesan error di line 3 gitu ya, seperti ini. Nah, itu berarti kita harus mengecek ada kesalahan di baris ketiga. Ya. Kita harus dicek. Jadi kalau misalkan ada kesalahan one error line berapa, berarti kita harus benerin di line di atas. Jadi misalkan ada di line 3, berarti kita mesti memperbaiki di line, mesti ngecek di line 2 dan di line 3. Seperti itu ya biasanya. Seperti itu. Oke, ini nanti silahkan dibaca aja. Nah, menyisipkan skrip PHP dalam dokumen HTML ya. Jadi bisa kita nanti dalam PHP ini bisa ada skrip PHP dan juga bisa ada skrip HTML. Ini HTML seperti ini nih ya, HTML, tag HTML. Ini sama aja lah, nanti bisa silahkan dicoba. Nah, kemudian ini sudah masuk ke fitur-fitur lanjutan. Nah, di sini jadi gabungan antara HTML dengan PHP. Nah, kita coba ini ya. Nah, di sini ada tag namanya H1. Jadi H1 ini untuk heading, heading tipe 1. Ya, H1 itu biasanya lebih besar, sampai H2, H3, sampai H6. Itu makin besar angkanya, dia semakin kecil. Oke. Nah, kita coba ya. Kita buat file baru lagi di Visual Studio Code. Ini kita copy aja nih. Ini kan latihan, kita boleh copy paste kok. Nggak harus kita ketik ulang. Yang penting kita paham maknanya. Ini kita blok aja sampai sini ya. Oke. Kemudian kita copy. Copy. Nah, kita kembali buka lagi Visual Studio Code-nya atau yang menggunakan Notepad. Kita bikin file baru. Saya masuk ke buka Visual Studio Code. Oke, ini ya tadi. Nah, kita masuk lagi ke folder Lati. Di sini tadi Lati, kita klik lagi nih plus new file ya. Atau kalau di Notepad++ tinggal file new file. Dan new file kita ketik namanya sekarang lati2.php. Jangan lupa ya extensionnya. lati2.php, enter. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman kosong ini ya, lati2. Ini kita paste yang tadi kita copy ya. Yang dari latihan di Notepad tadi. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi kelihatan ya warna-warnanya ya. Kalau di Visual Studio Code enaknya gitu. Jadi dia ada tag-tag yang berwarna-warni. Jadi kalau misalkan tag ada HTML, kemudian PHP ada echo, dia ada kelihatan warna-warni ini untuk supaya lebih mudah ketika misalkan ada kekurangan tulis itu akan terlihat. Oke, ini Lati2 PHP kita save aja, kita simpan. Kemudian kita coba jalankan di browser. Kita buka browser. Oke. Nah, ini kita ganti ya. Kita back aja, saya refresh. Kita klik Lati2. Nah, sekarang munculnya seperti ini. Script PHP dalam XHTML. Ini paragraf dibuat dengan script PHP. Nah, ini langsung muncul. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang banget. Ternyata PHP itu ya, pemrograman itu ternyata mudah dan gampang. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Ini menyenangkan lah pokoknya belajar pemrograman itu. Oke, lanjut. Latihan berikutnya. Ya. Masuk lagi ke materi ya. Oke,
Nah, sekarang kita udah masuk ke penggunaan variabel nih. Ya. Di halaman berapa nih? 17 ya, halaman 17 menggunakan variabel. Nah, apa sih variabel ini? Jadi variabel ini sebagai harga perubah ya. Ya, jadi untuk menyimpan suatu nilai dan jika suatu saat tersebut nilai tersebut diperlukan, kita bisa panggil lagi. Ya, namanya variabel harga perubah. Ya. Jadi misalkan gini, kita buat nama variabel. Jadi sebenarnya sih sama aja seperti kita membuat memori lah, ya. Jadi misalnya kita menyimpan suatu nilai, katakanlah misalkan nilai 10.000, kita simpan nilai itu dengan nama variabel, misalkan dengan nama nilainya variabelnya nilai A gitulah. Nah, itu kita sebut sebagai variabel. Jadi ketika nanti kita panggil nilai uang tadi 10.000 itu tinggal kita panggil variabel A, katakanlah seperti itu. Ya, jadi nama variabel itu sama dengan nilai. Nah, variabel itu nilai itu nanti bisa berupa numerik, bisa berupa angka, bisa berupa teks, string, atau kombinasi kedua-duanya. Ya. Nah, dalam sini penamaan variabel ini ada aturan-aturannya ya. Jadi contohnya nama variabel harus diawali dengan huruf, ya, atau boleh juga ada underscore. Ya. Jadi misalkan variabelnya nama, nah, kita tulis nama. Nama variabel hanya boleh dituliskan dengan alfanumerik, ya, jadi misalkan dari A sampai Z, atau A sampai Z yang capital case. Nah, jadi variabel di dalam PHP itu dia sensitive case, ya, namanya sensitive case itu artinya dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau misalnya kita bikin variabel namanya variabel dolar nama, huruf kecil semua. Kemudian satu lagi bikin variabel dolar nama, huruf besar semua. Nah, itu dianggap dua variabel yang berbeda. Jadi dia sensitive case. Ya. Jadi nanti penamaan variabel di sini kita mesti memperhatikan sensitive case ya, huruf besar, huruf kecilnya. Nah, ini contoh. Berikut contoh penilaian penyimpanan nilai. Jadi contoh, jadi awalnya setiap penulisan variabel itu harus diawali dengan tanda dolar ya di dalam PHP. Jadi ketika kita ingin membuat variabel teks, maka kita awali dengan dolar teks sama dengan apa nilainya? Hello world contohnya. Kemudian bikin lagi variabel, misalkan di sini karena ada gabungan dua kata, sebuah bilangan. Nah, maka kita bisa tambahkan underscore. Ini sebenarnya bebas saja, boleh kita misalkan sebuah bilangannya nyambung. Atau misalkan sebuahnya S-nya besar, B-nya besar, tapi digabung, boleh. Ya. Seperti ini, bilangan yang lain. Bilangan yangnya huruf besar, ini boleh seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan menyimpan nilainya dalam bentuk teks, maka harus menggunakan tanda petik. Nah, petik ini boleh single apostrofe atau double apostrofe. Ya. Jadi silakan boleh. Tapi kalau misalkan di sini dibukanya dengan double apostrofe, maka di sini tutup juga dengan double apostrofe, harus pasang. Kalau di sini single apostrofe ya, tanda petik tunggal, di sini juga harus petik tunggal tutupnya. Jadi harus sama ya. Nah, kalau misalkan bilangan berupa angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi sebenarnya sebuah bilangan berupa angka. Ya. Kemudian kita juga bisa variabel memanggil variabel, boleh. Ya, jadi misalkan dolar teks 2 sama dengan dolar teks, karena di atasnya sudah ada variabel teks. Oke ya. Nah, ini keterangannya ada, silakan nanti dibaca kalau masih kurang jelas. Ya, ini penamaan variabel ya. Nah, kemudian nanti kita akan latihan ya buat variabel seperti itu ya. Jadi awali dengan tanda dolar. Kemudian menampilkan nilai variabel. Nah, ini menampilkan. Jadi kita tadi ketika kita bikin dolar text hello world, ini baru kita sama aja buat memori dengan nama variabelnya teks, kemudian isi datanya hello world. Jadi baru disimpan di memori atau di memori komputer kita. Jadi belum ditampilkan di layar screen. Nah, tapi nanti untuk menampilkannya kita menggunakan echo. Nah, seperti itu ya. Ini contoh. Nah, ini kita copy aja lah. Ya. Kita copy. Nah, sampai sini. Ctrl C. Kita kembali lagi ke editor. Ya. Ke text editor. Saya kembali lagi buka ke Visual Studio Code. Buka Visual Studio Code. Oke. Kita new lagi ya.
Atau kalau di Notepad++ silakan file new file. Sorry, ya di latih kita bikin lagi namanya latih 3.php. Oke, sudah tampil ya. Oke, kita paste saja langsung di sini. Nah, kelihatan ya. Jadi nama variabel teks hello world. Sebuah bilangan 4. Ya. Oke, namanya latih 3. Nah, ini contoh nih ya. Contoh di teks hello world, saya kurang tanda petik. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kira-kira akan muncul apa ya? Nah, saya simpan dulu. Save. Nah, kalau di sini kelihatan ya, kalau di Visual Studio Code, ketika ada tanda garis-garis ini yang merah, nah ini dia menunjukkan ada yang error nih di teks kita. Ya kan? Tapi dia nggak salah. Pokoknya ini kalau ada merah-merah ini berarti ada yang mencurigakan. Tapi kita lihat aja dulu ya. Saya save. Kita lihat, saya buka browser. Saya share browser. Oke, saya back, saya refresh. Latihan 3 ya, kita klik. Nah, lihat, munculnya pesan apa di sini? Syntax error unexpected. Nah, ada tanda petik, kurung siku. Kemudian on line 7. Nah, ini jadi tolong diperhatikan line 7. Berarti kita nanti mesti ngecek di line 7 dan di atasnya, berarti line 6 dan line 7. Jadi ini sebenarnya agak membantu nih ya. Jadi kalau misalkan ada error seperti ini, kita jangan panik ya. Jadi pertama kita harus nanti biasakan menganalisa kesalahan. Jadi seperti ini, line 7 ada error. Berarti kita lihat di line 6 dan line 7. Oke, kita lihat ya. Ini kalau kita ada error, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Tadi line 7 ya. Berarti kita lihat di line 6 dan line 7. Nah, di sini ya. Ya. Line 6, line 7. Kita lihat nggak salah. Nah, di sini line 6. Nah, line 6 di sini kita lihat sebenarnya sudah betul kan? Tapi kita melihat di sini echo ini dia mengacu ke variabel teks. Gitu kan? Nah, variabel teks ini kalau di sini sih di line 6-nya oke kan? Nggak salah. Nah, berarti karena echo variabel teks, maka kita mesti melihat variabel teks. Variabel teks ada di sini. Nah, kita berarti kesalahannya ada di sini. Nah, ini berarti kurang tanda petik. Gitu ya. Jadi analisa tadi di line 7 dibilang salah. Nah, kita harus ngecek di line 7 dan di line atasnya. Line atasnya ini echo. Nah, echo-nya di sini sudah betul sih, ya kan? Tapi karena dia mengacu ke variabel teks, maka kita harus lihat variabel teks yang di sini, gitu ya. Nah, variabel teks di sini, nah di sini ada error kurang tanda petik, kita tambahin. Gitu ya menganalisanya, kemudian kita save. Nah, lihat ya, garis merahnya sekarang sudah hilang. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke browser. Kita buka lagi. Oke, langsung kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul hello world. Ini adalah variabel bilangan yang lain sebesar 8567. Kemudian isi dari variabel adalah hello world. Oke, itu ya penulisan variabel yang masih sederhana. Gimana? Sudah dicoba semuanya? Keluar? Sudah, Pak. Oke, aman ya? Aman. Oke, sekarang ada yang mau tanya sampai di sini? Masih bisa ngikutin ya? Oke, kita kembali lagi ke materi. Lanjut lagi. Ya. Oke, nah ini keterangan tanda dot digunakan untuk menggabungkan string ya. Di sini kan tadi kita ada isi dari variabel bilangan titik bilangan yang lain. Ya, seperti ini penggabungan menggunakan titik. Nah, di sini lebih lanjut tentang echo. Di sini kita udah menggunakan fungsi-fungsi CSS ya, atau fungsi-fungsi yang ada di style cell. Jadi udah masuk ke warna ya. Nah, ini jadi contohnya font color menggunakan font color red. Nah, nanti silahkan dicoba ya. Silahkan dipraktekkan. Saya rasa ini untuk
aksesoris lah. Saya lanjut aja, menyisipkan komentar dalam skrip PHP. Nah, untuk komentar ini ya, itu menggunakan tanda seperti ini ya. Tanda double slash ya, double garis miring, atau menggunakan tanda ini ya, slash, kemudian bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kalau kita menggunakan komentar, ini dia tidak akan diproses ya. Jadi dianggap ini sebagai catatan aja. Jadi misalnya kita buat skrip ini dibuat pada tanggal 12 November. Nah, itu kita menggunakan tanda ini ya. Nah, double slash. Jadi ini perintah ini tidak akan diproses. Jadi contoh ini keterangan echo hello world. Nah, di sini kasih keterangan perintah ini akan mencetak hello world. Jadi sebagai deskripsi aja, deskripsi dari suatu skrip. Jadi dia tidak akan diproses. Seperti itu ya. Atau misalkan kita membuat komentarnya lebih dari satu baris, nah kita bisa menggunakan tanda ini. Ya. Jadi dia tidak akan diproses, nanti tidak akan tampil di layar kita, di browser kita. Oke, itu komentar ya, bisa seperti ini. Ya. Jadi dia tidak akan diproses. Silakan nanti dicoba. Oke, kita masuk ke bab 5. Nah, mantap nih. Sudah masuk ke variabel juga. Ya. Nah, ini udah masuk ke contohnya di assignment. Nah, jadi di sini kita statement variabel, misal kita di sini tadi kita udah praktekkan ini ya, bilangan. Nah, di sini udah ada nih penggabungan antara variabel dengan bilangan ya. Ini silakan aja dibaca. Contohnya di sini menggunakan tanda kurung tutup ya. Jadi tanda kurung tutup ini kalau dalam matematika dia ada prioritas ya. Jadi contohnya nih nilai B sama dengan 4. Berarti ini dia prioritas B diberikan harga 4, kemudian baru ditambahkan 5. Gitu ya. Ini prioritas. Nah, ini udah mulai masuk variabel nih. Oke, ini mau dipraktekkan, boleh ini kita praktekkan ya. Misalkan oke, ini saya buat latihan aja ya, kita latihan. Silakan latihannya. Nah, ini udah mulai masuk ya. Masuk ke operator matematik. Jadi ini untuk penjumlahan itu menggunakan tanda plus, pengurangan minus, kemudian perkalian ini bintang ya. Pembagian garis miring, kemudian modulus sisa hasil bagi. Nah, jadi yang ditampilkan kalau modulus itu adalah sisa dari hasil pembagian. Oke, kita coba ya. Oke, ini kita copy supaya kita lebih paham. Penjumlahan 2 tambah 4. Kita copy ya. Silakan copy ini. Copy. Ctrl C. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Share screen. Oke, kita latihan baru lagi ya. Kita new lagi di dalam latih ini, new file dengan nama latih4.php. Oke. Kita paste saja lagi ya. Oke. Nah, ini ya, lihat ya. Penjumlahan. Penjumlahan 2 tambah 4. Dolar penjumlahan sama dengan 2 tambah 4. Pengurangan. 6 kurangi 2. Perkalian 5 kali 3. Pembagian 15 bagi 3. Modulus 5 dibagi 2. Sisanya berapa gitu ya. Modulus. Oke, kita langsung simpan aja, kita lihat hasilnya ya. Save.
Kita lihat, kita coba jalankan di browser. Browser. Oke, saya back, saya refresh. Kita buka latihan 4. Oke, kita lihat ya. 2 tambah 4, 6. Oke, 6 kurang 2, 4. Oke, 5 kali 3, 15. Kemudian 15 bagi 3, 5. Kemudian 5 bagi 2, 1. Ya, ini kan 5 bagi 2, 2. Ya kan? 2 kali 2, 4. Gitu ya. 5 kurangi 4, 1. Jadi ini hasil dengan persen ini adalah sisa pembagian. Oke? Gampang ya? Gampang. Lanjut. Oke ya, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Kita kembali lagi ke PDF-nya. Oke ya. Nah, ini tingkat presidensi. Nah, kita harus hati-hati menggunakan operator aritmatik, terutama jika kita menggunakan lebih dari satu operator yang berbeda dalam statement perhitungan. Nah, seperti ini ya. 5 tambah 4 kali 5 kali 6. Nah, ini ada prioritas nih, maka hasilnya yang muncul adalah 29. Bukan 29, tapi 17. Nah, karena apa? Karena dia akan prioritas adalah perkalian dulu ya, ketika seperti ini, maka dia prioritas perkalian dulu. Jadi 4 kali 5. Jadi, kalau kita sebenarnya kan mau flow seperti ini kan, 3 tambah 4, kemudian hasilnya dikali 5, hasilnya dikurangi 6. Tapi kalau di dalam script PHP, maka dia akan prioritas adalah perkalian dulu. Ya. Jadi yang lebih tinggi itu perkalian. 4 kali 5, 20. 20 ditambah 3, 23. Kemudian dikurangi 6, maka hasilnya 17. Padahal maksud kita 29. Jadi kalau seperti itu, maka kita harus menggunakan tanda kurung. Nah, harus seperti ini kalau kita mau prioritas. Kalau kita mau tambahkan dulu 3 tambah 4, maka kita harus menggunakan tanda kurung. Seperti ini. Maka dia akan lebih prioritas yang ada di dalam tanda kurung. Jadi, tambahkan dulu 3 tambah 4, baru hasilnya dikali 5, kemudian dikurang 6. Seperti itu ya. Jadi, ketika kita melakukan perhitungan, ini harus ada prioritas mana yang kita akan lakukan, maka harus menggunakan tanda kurung. Kurung biasa ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, ini untuk fungsi counter ya, kombinasi operator aritmatik dan assignment. Jadi ini counter ini untuk menjumlahkan. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, kita memberikan variabel counter sama dengan counter plus 1, maka nanti hasilnya itu ditambahkan 1. Jadi misalnya seperti ini, counter, biasanya default awalnya counter itu adalah 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 itu disimpan dalam variabel counter. Jadi ketika counter plus 1, maka tadi nilai counter itu 1 ditambah 1, maka counternya menjadi 2. 2 tambah 1 gitu. 3 tambah 1. Jadi ini rekursif gitu ya. Kalau nanti kita akan melakukan fungsi looping. Oke, nah ini penulisan operator nanti disederhanakan dengan menggunakan tanda plus seperti ini contohnya. Oke, nanti kita akan banyak penggunaan ketika kita akan melakukan fungsi looping ya. Oke. Nah, ini ada contoh latihan. Jadi contohnya di sini penghitungan ya. Nah, jadi ini tugas. Kita sudah menghitung ada seorang nasabah bank menabung di bank dengan saldo awal 1 juta. Bank X menerapkan kebijakan bunga 3% per bulan dari saldo awal tabungan. Hitunglah jumlah saldo akhir nasabah tersebut setelah 11 bulan. Lengkapilah skrip berikut ini untuk mengerjakan kasus ini. Oke, silakan latihan. Tugas 1. Buat menggunakan skrip PHP. Jadi di sini
saldo awalnya 1 juta, bunganya karena 3%, kita bagi ya, 3 dibagi 100 itu berarti 0,03 atau 0. Kalau koma di sini menggunakan titik ya dalam PHP. Kemudian bulannya 11. Nah, saldo akhirnya berarti saldo awal dikali bunga gitu ya. Nah, coba dibuat latihan. Silakan dibuka file PHP-nya new, kemudian ini di copy, kemudian kerjakan yang saldo akhir, sama di echo-nya nanti muncul setelah 11 bulan, maka berapa dia nilai saldonya ditambah bunga. Ya, silakan. Silakan latihan. Yang sudah selesai, langsung lapor ke saya kasih nilai. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Silakan dibuat. Jadi ini contohnya sampai bulan ke-11 itu saldonya berapa dengan bunga 3% per bulan. Silakan. Saya mengerjakan juga di sini ya. Nanti kita cocokkan. Benar nggak? Di copy aja, kemudian nanti tinggal ditambahkan di script saldo akhir ya, sama di echo-nya. Silakan. Silakan dibuat masing-masing ya, 5 menit. Buat dengan nama latih 5. Jadi nanti yang diisi adalah di saldo akhir ya, rumusnya silakan. Ada yang sudah keluar? Berapa saldo akhirnya? Ada yang tahu? Ada yang udah keluar saldo akhirnya jadi berapa? Berapa bunganya dapat berapa selama 11 bulan? Jadi saldo akhirnya berarti saldo awal ditambah bunga ya. Ini asumsinya dia selama 11 bulan tabungannya nggak nambah-nambah ya, 1 juta. Ada yang sudah keluar kah? Saya udah keluar Pak, tapi nggak tahu nih gede banget Pak ya. Berapa? Saldo akhirnya jadinya 1.330.000 Pak. Iya, betul. Siapa nih tadi yang ngomong? Saya Pak, Eksa. Eksa, oke. Coba Eksa di-share. Jangan di-share dulu. Yang lainnya, pokoknya keluarnya berapa? Silakan. Nanti
ini kalian buat nilai kuis. Siapa lagi yang udah keluar? Berapa nilainya? Silakan, ini jangan terpaku dengan variabel yang ada, boleh kita buat variabel tambahan untuk membantu menghitung kita. Jadi tidak terpaku, harus di situ aja variabelnya. Boleh buat variabel baru, buat hitungan yang lain, boleh. Udah ada lagi yang lain, berapa nilai keluarnya? Sudah? Mbak Siti, bagaimana, sudah keluar hasilnya berapa? Pak Haji? Safwatun Nida? Sudah, Pak. Berapa keluarnya? Mas Lutfi, Mbak Melisa, Mbak Pramita, sudah keluar berapa? Oke, Pak Mas Eksam, coba di-share skripnya seperti apa, biar teman-temannya bisa melihat. Belum bisa share, Pak. Oh, udah. Oke, silakan. Silakan teman-teman melihat. Oke. Nah, ini ya. Jadi saldo awal 1 juta, bunganya adalah 0,03 karena tadi 3% ya. Jadi 3 dibagi 100, 0,03, 0 itu titik. Kemudian 11 bulan. Oke, saldo akhir. Kenapa di sini ditulisnya 1 juta kali 11 kali 0,03? Karena dia ini yang di depan buat bunganya nih, Pak, yang didapat dia nih nanti, Pak. Nah, kenapa harus ditulis 1 juta? Kalau misalkan nanti saldo awalnya berubah jadi 2 juta. Iya betul, Pak. Nah, jadi di situ nggak boleh angka, tapi harus variabel. Coba diganti. Nah, jadi tulisannya harus variabel. Kenapa? Kalau kita ganti nanti saldo awalnya 2 juta, maka dia sama. Iya. Otomatis. Jadi berarti ini juga bunga ya, Pak? Ya. Ininya ya, Pak. Jadi harus variabel yang ditulis ya, jangan angka. Nah, 0,3 juga harus variabel. Kenapa? Misalkan nanti ada perubahan, ada kenaikan suku bunga menjadi 4%, maka kita cukup ganti di variabel bunga. Gitu. Ini kan contohnya masih sederhana ya. Kalau misalkan nanti nasabahnya katakanlah ada 1000 nasabah, kan nggak mungkin kita merubah di semua nasabah. Cukup merubah di variabelnya, variabel kuncinya, ya, referensinya, maka nanti semuanya akan berubah. Ini jadi fungsi variabel itu seperti itu. Jadi ketika misalkan nanti kalau di bank ya, ada kenaikan suku bunga
jadi 4%, maka semua otomatis akan dikalikan dengan 4%. Jadi cukup merubah di variabel bunga. Jadi jangan di datanya gitu ya. Seperti Ya, itu. Jadi siap, itu Pak. sebagai variabel itu sebagai referensinya. Sama juga saldo awal ini kan dia variabel juga berubah. Jadi nanti kita katakanlah ketika nanti kita udah masuk ke database, kita mengakses di tabungan, katakanlah di data tabungan gitu ya. Tabungan, misalkan tabungan nasabah bank di MyBank gitu ya, 20M. Tiba-tiba jadi 17 juta. Nah, itu yang salah codingnya atau yang salah orangnya gitu kan? Iya. Seperti itu contohnya gitu. Ya. Nah, jadi nanti itu adalah kita menggunakan variabel. Jadi nanti ketika nanti katakanlah saldo nasabahnya berubah-ubah, yaitu disimpan di dalam suatu variabel yang kita ambil di dalam nanti database ya, database misalkan transaksi atau database tabungan katakanlah seperti itu. Oke, itu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Yang lain bisa mengikuti. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke, ada yang mau bertanya untuk variabel? Oke, di stop. Ya, stop, Pak ya. Ya, di stop. Oke, selesai. Oke, kita sekarang saya mau kasih latihan seperti ini. Tapi kayaknya masih belum nih. Aduh deh, lanjut dulu deh. Kayaknya masih kurang seru nih latihannya. Masih terlalu mudah. Tugas 2. Oke, nah ini tugas 2. Dicatat aja tugas 2 ini untuk PR ya. Nah, catat tugas 2 PR. Jadi berarti nanti dikumpulkannya untuk minggu depan. Oke, tugas 3. Nah, ini Ibu mengambil uang tabungan sejumlah ini yang dimilikinya sebuah bank. Misalkan pada saat itu uang pecahan yang berlaku adalah 100.050. Dengan menggunakan skill PHP, tentukan banyaknya masing-masing uang pecahan yang diperoleh Ibu tadi. Berarti ini menggunakan fungsi count ya. Ada berapa, ada berapa. Nah, ini menggunakan fungsi apa nih? Oke, tadi saya gunakan ini supaya ada pecahannya. Tadi kan agak repot ya. Di sini nanti sih akan pelajari. Jadi kan tadi 1.330.000 ini ya. Nah, ini gunakan pecahan ribuan, itu menggunakan namanya number format. Ya, jadi seperti ini ya, 1.330.000. Ini skripnya seperti ini. Ini ya. Nah, ini ya tambahkan ini number format. Number format, jadi dipasih air saldo awal plus total. Nah, ini contohnya kalau saya seperti ini buat variabelnya. Jadi total saya bilang saldo awal dikali bunga dikali bulan. Nah, baru total inilah nanti ditambahkan dengan saldo awal. Jadi seperti itu. Kemudian number format ini fungsinya adalah untuk pemisah ribuan. Supaya nanti 1.330.000 ada pecahan ribuan. Supaya memudahkan kita ketika membacanya. Itu namanya number format. Oke gitu ya. Silakan ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, ini masih basic ya. Nanti kita akan masuk lagi ke fungsi if ya, fungsi if. Oke, kita masuk lagi ke PDF ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ini nanti silakan dipelajari. Nah, ini mulai masuk ke post dan get request. Ini kayaknya post and get and request. Sebentar kok nggak ada fungsi if. Ini langsung ke fungsi ini, jangan dulu deh. Kita masuk ke yang di pemrograman dulu deh ya. Di pemrograman itu ini tipe data udah tadi ya. Ini juga sudah. Ini latihannya juga sudah tadi. Ini komentar juga sudah. Saya mau masuk ke, nah ini struktur kondisi dan perulangan. Di bab 3 yang di buku pemrograman web.
Oke, kita akan masuk ke fungsi if. Fungsi kondisi if ini nanti banyak kita pakai nih. Udah terlihat kan di komputer saya ya? Jadi ini yang di e-book-nya yang pemrograman web ya, yang e-book yang kedua. Nah, kita akan mulai latihan menggunakan fungsi if. Jadi di sini namanya struktur kondisi antar ulangan. Jadi if kondisi, kemudian dia akan lakukan sini kurung buka statement jika kondisi benar, kemudian kondisi jika kondisinya salah. Nah, ini contohnya ini ya, struktur if dengan else. Jadi ini if kondisi true, ya, jadi misalkan kita lakukan kondisi, misalkan gini ya. Misalkan jika nilai, misalkan dia nilainya nilai matematika di atas 70, maka kasih keterangan dia lulus. Nah, berarti di bawah 70, berarti di sini dia tidak memenuhi, berarti tidak lulus. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya, kita yang if dulu ya. Contoh yang if, nah ini nilai. Nah, ini contohnya nih. Nilai, kita memberikan nilai 80, kemudian nilai itu kita tanya, apakah nilai di atas sama dengan 60? Jika iya, maka dia lakukan ini kondisi, memenuhi kondisi, maka dia lakukan ini. Nilai Anda, nilainya 80, Anda lulus. Oke, kita coba ya. Nah, kita copy aja ini. Copy. Ctrl C. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Oke, kita buat file baru lagi. New file. Kita tambahkan latih 6. Latih 6.php. Oke, kita paste di sini. Oke, ini ya, ini masih yang sederhana. Kita simpan, kita coba jalankan. Kita panggil ya, latih 6. Latih 6. Oke, saya refresh. Latih 6. Oke, nilai Anda 80, Anda lulus. Sekarang kita ganti ya. Saya ganti di variabelnya jadi 55. Coba kita ganti. Nilainya sama dengan 55. 55. Saya save. Coba semuanya diganti 55. Kemudian kita refresh, munculnya apa pesannya? Munculnya apa, Pak? Munculnya blank. Ya. Nah, seperti saya ini. Karena saya ganti Ya, angkanya blank, 55. Betul? Betul, Ya, Pak. Blank, Pak. Ya, sekarang kita tambahin blank. yang else-nya. Kita kembali lagi ke script. Kita kembali lagi ke script. Nah, kita tambahin. Nah, ini kan 55, kita tambahin di sini else. Else, kurung buka. Nah, gitu ya, kurung buka, kurung tutup. Kita kasih pesan echo sama nilai Anda. Nilai Anda, variabel nilai. Ya, jadi kita masukkan ya nilai variabel, koma, Anda tidak lulus. Hah? Iya, iya. Gitu ya, tidak lulus. Titik koma. Oke, kita simpan. Oke, kita langsung refresh lagi. Kita buka browser. Kita refresh. Nah, sekarang muncul nilai Anda 55, Anda tidak lulus. Oke, nah sekarang saya mau bikin ada nilai tengah. Nilai tengah itu seperti ini. Ya. Ini kasusnya seperti ini kan 55 ya. Sekarang saya mau bikin ada kasusnya seperti ini. Ini kuis yang terakhir ya sebelum kita menyelesaikan. Jadi ini contohnya adalah, ini bukan script, ini latihannya ya. Kasus untuk dikerjakan ya. Kasusnya seperti ini.
jika nilainya, ya, jika nilai di atas sama dengan 70, ya, sama dengan 70, maka keterangannya di sini dia lulus, ya. Kemudian kalau nilai di antara 60, jika ya, ini jika nilai ini di antara 60 sampai 69 ya, itu dia hair keterangannya. Kalau di bawah 60 ya, nilai di bawah 60 baru dia nilainya adalah tidak lulus. Nah, coba tugas kuisnya buat seperti ini. Jadi nanti kalau kita masukkan nilai 71 atau 70 dia lulus. Kalau nilainya 60 berarti dia hair. Kalau dia nilainya 59 tidak lulus. Berarti kita harus fungsi if-nya ada berapa saya tanya? Ya. Ada berapa fungsi if? Ayo, ini kan kita ada dua kriteria nih, lulus dan tidak lulus. Berarti if-nya ada 1. Berarti kalau 3 kriteria, berarti if-nya berapa? 3. 2. Ya, jadi banyaknya if adalah banyaknya kriteria. Ya, banyaknya if adalah kriteria dikurangi 1. Gitu aja. Kriteria dikurangi 1. Jadi kalau kriterianya 3, berarti jadi 2. Oke? Coba dibuat if-nya. Jadi tinggal ditambahin ya. Tinggal tambahin di sini else if. Else if. Ya. Tambahkan else if, tanya lagi. Gitu ya. Nah, ini else if. Silakan diteruskan. Else if. Coba dibuat, waktunya 5 menit ya. Sampai kita selesai. Nah, itu ya. Else if. Itu ya tinggal tambahkan else if. Jadi if-nya ada 2. Banyaknya kriteria dikurangi 1. Oke, yang sudah selesai langsung lapor ke saya. Jadi tambahkan else if. Jadi else if, apa pertanyaannya tadi kan? Sini ya, tanya lagi apa, baru di sini else yang terakhirnya. Nah, itu saya bantu. Nah, ini saya pindahkan. Berarti di sini kan? Atau ya terserah aja. Pokoknya di sini kriterianya seperti ini. Ada yang sudah bisa? Yang ini ya di rem ya kasus ini karena tadi saya ini saya gunakan ini sebagai komentar jadi dia tidak akan error. Nah, jadi tadi ya penulisan komentar. Nah, ini jadi contohnya seperti ini. Oke, silakan. Saya kasih waktu. Sudah? Sudah selesai, Pak. Oke. Mas Lutfi silakan di share screen. Saya mau lihat. Silakan. Izin ya, Pak. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Oke, kita lihat dulu nilai 65, nilai 7,7, nilai Anda lulus. Oke. Else if nilai di atas sama dengan 60. Oke, nilai Anda hair ya, Anda hair. Ya. Oke. Sip. Ya. Kita coba ya. Coba Anda masukkan nilai 65 ya. Coba buka browsernya. Ini 65 sih, Pak.
Ini Ya, 5. munculnya Her. Her, Pak. Oke, sip. Coba masukkan 70. Oke, lulus. Masukkan 50. Oke, sip. Buka lagi skripnya. Skripnya lagi. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Jadi ini Lutfi ya. Oke, Lutfi. Ada lagi Iya, yang Pak. lain? Lutfi, Pak. Ini buat nilai kuis ya. Jadi saya memang nanti akan banyak ngasih nilai kuis sama nilai PR. Buat tambahan nilai. Sebentar, saya catat dulu. Saya buka notepad. Tadi kuis yang pertama, exam ya. Exam 2, Lutfi ya. Oke, Lutfi. Nah, saya simpan dulu. Kuis peserta. Oke, silakan ada yang mau bertanya mengenai fungsi if. Ini jadi fungsi if itu adalah tadi banyaknya if, banyaknya kriteria dikurangi 1. Jadi kalau misalkan kriterianya ada 10, berarti if-nya ada berapa? 9. 9, betul ya. Jadi gitu. Tapi kayaknya kalau if-nya sampai kebanyakan juga agak repot juga ya. Nah, nanti ada fungsi yang namanya ada case. Nanti kita akan pelajari juga. Oke, ini waktunya sudah habis ya? Sudah habis belum sih? Oke, karena waktunya sudah habis 11.47 sekarang. Ini jadi saya minta PR-nya ya. PR-nya yang di PHP dasar tutorial ya. Itu pelajari bab 6 ya. Yang di PHP dasar tutorial bab 6 post and get request ya. Itu dipelajari dan dikerjakan tugasnya. Tugasnya itu ada di ya latihan tugasnya ini yang di ebook PHP dasar tutorial ya. Halo. Nggak apa-apa. Tahu, Pak. Hah? Mana? Nah ini ya tugas Anda ini ya yang di halaman 35. Nah ini ya tugas Anda ini dikerjakan. Oh, head-nya Pak. Jadi kebanyakan itu. Saya share screen kelihatan. Jadi mereka itu Belum, Pak, kalau di saya. rata-rata yang Belum mana head. terlihat, Pak. Oke sebentar. Nah, head Saya itu share harganya screen. itu Oh, iya. hampir 70% dari. Saya share screen. Jadi kalau iya, Oke ini ya. kan beberapa Yang ini di PHP dasar udah pernah nggak ke sana, Pak? tutorial halaman 35. Terlihat? Jadi ini hasil Ya, servisnya. Pak, terlihat. Jadi Nah, cuma ini ya kepakai tugas casing Anda. doang. Ibaratnya sebenarnya kalau kita beli baru, Tugas itu kita 145 yang kan dapat bermanfaat uang baru untuk pakai masukkan barang saldo dulu. awal. Jadi saldo awalnya nanti di-input, masukkan saldo Pak. awal 1 juta. Pak Edi mau izin, Pak. Penampung tinta, Ya. tapi tinta bekasnya juga baru. Kenapa? Mau izin, Pak. Enak sih. Saya dipanggil sama atasan, Pak. Izin, Pak. Oke, ya silakan. Nanti tugasnya ini ya. Itu nanti yang Pak Riki. Oke, Pak. Siap. Ya, oke silakan. Oke ya, jadi ini tugas Anda di halaman 35, tolong ini dikerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan 5. Tadi saya bilang sih, oh iya Pak Sagap udah ini ya udah. 1 sampai 5 Nomor dulu tugasnya. katanya, kalau buru-buru nggak sanggup dia katanya. Ya, ini teman control if tadi sudah ya, sudah latihan. Kan ada masa yang namanya dual, Iya. manual tetap, tetap. Nah, itu pengennya saya di Desember. Gitu. Oke, jadi PR-nya tadi halaman 35, kemudian ini nanti sih dibaca aja nih.
Bukan, kalah sama yang Talenta sama Iya, Pak. Karena Baik, memang izin bertanya. dia Ya, silakan, spesialisasinya Eh, AE. Pak, Kalau untuk dia rekaman kalau kuliah dia hari ini nanti pagi. bisa di-share nggak, Pak? Materi atau apanya? Rekaman, Pak. Ya, Rekaman. apa aja Oke, ini saya rekam, nanti saya share ya. dia Oh, iya. input. Makasih Nanti banyak ya, saya Pak. kirim Udah ke selesai. Pramita ya, Mbak Pramita ya. Siap, Ya, Pak. Pak. Oke, boleh nanti saya rekam. Makasih, Pak. Kebetulan saya sudah rekam, nanti tinggal saya upload aja ke YouTube Oh ya. iya. Oke, Oh, udah Pak. termasuk itu. Oke. Silakan, ada lagi mau bertanya. Jadi tadi halaman 35 ya, nomor 1 sampai 5 apa 6 gitu tadi ya. Nah, ini dibaca aja. Kemudian sama tugas lagi membaca. Ini nggak usah deh. monitor nih sama Jadi tadi 1 sampai 5 membuat form. terus abis itu Nah, ini bab 8 juga dibaca. kita bisa kebentuk 4 bulan. Itu pakai KPI emang? Belum kan KPI kan? Nanti tugasnya dikirim ke Jadi mana ya, ada Pak? indikator. Dikirim Jadi ke saya jadi di email ya. jadi masing-masing unit tuh Oke, dikasih target, emailnya sebentar. target nanti dijabarin lagi. Oke, nanti tugasnya di email. Bahkan bisa Email saya ya. Ini email saya nanti di sini ya. Jadi tugas di email saya ini ya. Edi underscore kalau enggak ini A UI-ACID. Ini ya. Kelihatan? Lihat, Pak. Ya, ini ya. Ini Edi underscore A itu UIACID. Tugas ini dikumpulkan karena kita bertemunya pada hari Kamis, jadi paling telat hari Rabu sore. Ya, dikumpulkan ya. Sorenya jam berapa, Pak? Kenapa? Sorenya jam berapa? Jam 17. Oke. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi itu ya tadi ya tugasnya yang halaman 35 ya. Dari nomor 1 sampai dengan 5 atau 6 ya? 6 ya? 5. 5. Oke, itu ya. Kemudian bab yang dibaca bab 3 tadi ya. Bab 6. Bab 3, bab 6, bab 8 ya. Bab 8. Ya. Sama yang terakhir itu tapi nggak usah dulu deh. Besok nggak usah dulu. Tapi sebenarnya sih kalau mau baca sampai semuanya saya senang banget. Ini kan nggak banyak nih, cuma sampai 181 halaman ya. Ya dibaca aja dulu ya. Pak. Dibaca aja dulu supaya nanti, maksud saya kalau biasa kita ada waktu kita mulai masuk ke ini nih, ke database, ya kita mulai masuk ke pengenalan database. Jadi, nah ini data MySQL gitu ya. Nanti penggabungan form dengan SQL, tapi masih kenalan. Jadi ya dibaca aja dulu lah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya mungkin itu dulu latihan kita. Jadi saran saya adalah latihan itu tolong dikerjakan. Kemudian manual book tadi ya, e-booknya juga tolong dibaca. Kemudian ada latihan-latihan tolong dikerjakan. Jadi rahasianya kalau belajar pemrograman itu kuncinya cuma satu, ya, dipraktekkan. Ya. Jadi dengan kita praktekkan itu kita akan lebih paham ya. Dibanding kita hanya teori kita baca, mungkin kalau baca bisa lah mungkin sekilas, tapi kalau praktek kita harus coba skripnya, kemudian kita menemui error, kita perbaiki, ya itu nanti justru suka dukanya lah di situlah senangnya. Jadi tantangannya di situ.
dengan kita banyak latihan ya. Pokoknya rahasianya kalau belajar pemrograman tidak ada lain adalah praktekkan, dicoba. Gitu ya. Baik. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Ya, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Jadi nanti linknya sama ya. Linknya sama seperti yang link tadi saya share untuk link Zoom-nya. Kalau nanti kita bertemu lagi. Dan tolong PR-nya di email paling telat hari Kamis. Jadi yang di email adalah skripnya ya, PHP script. Jadi nanti silakan di zip, kemudian dikirim. Nah, tolong nanti dalam subjek emailnya itu kasih nama ya, tugas, kemudian nama NPM gitu ya. Dan subjeknya supaya tugas pertama nama NPM. Karena kan supaya nanti saya gampang mengidentifikasinya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Oh, sorry. Saya mesti mengirimkan bukti hadir ini adalah dengan memoto. Waduh, tadi ada yang keluar udah ini ya. Oke, tolong mau nampilkan wajahnya boleh. Mau juga nggak apa-apa. Sebentar, saya harus print screen dulu nih. Untung keingetan nih. Ada ya, saya print screen dulu. Oke, sebentar full screen. Oke, sip. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama.